Negara Pakistan merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar ketiga di dunia setelahnya Indonesia dan India. Ada banyak keunikan negara yang satu ini, salah satunya masyarakat yang ramah akan pendatang dari luar. Namun kali ini kita tidak akan membahas negara Pakistan secara umum, akan tetapi kita akan mengulas sedikit terkait transportasi busnya. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah 5 perbedaan antara bus Pakistan dengan bus Indonesia. Oh ya guys, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bentuk dan variasi. Kita awali pembahasan kita dari bentuk dan variasi antara bus Pakistan dengan bus Indonesia. Dilansir dari halaman Pakistan Data Statistik bulan November 2021, Pakistan berada di urutan kelima sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelahnya Indonesia. Dengan total populasi sebanyak 225.770.000 penduduk, dengan presentasi dari penduduk dunia sebanyak 2,91%. Maka tidak heran bus masih menjadi transportasi yang cukup banyak diminati di Pakistan. Secara umum bentuk bus di Pakistan dengan Indonesia hampir sama, namun ada hal unik terkait bentuk dan variasi di beberapa bus di Pakistan, seperti bus kota ataupun bus antar kota dalam provinsi yang satu ini, dengan tampilan yang terlihat unik karena dihiasi dengan berbagai pernak-pernik, motif, dan pola lukisan yang berwarna-warni. Para pemilik bus di Pakistan rela menghabiskan uangnya demi menghiasi bus kota kesayangannya. Tujuannya untuk menarik konsumen maupun para wisatawan agar mau menggunakan transportasi bus miliknya. Selain itu, baru-baru ini terkenal juga dengan busnya dengan bentuk yang mungkin jarang kita temui pada jenis bus besar di Indonesia, di mana bus ini memiliki kaca yang lander banget dan melengkung seperti mobil. Sekilas kalau dilihat dari samping, terlihat unik dan berbeda dengan jenis bus besar lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki bentuk bus yang sederhana, tampilan yang elegan dan terlihat mewah. Begitupun bus dalam kota, bus Transjakarta misalnya, yang saat ini sudah memberikan pelayanan yang cukup nyaman serta sudah banyak menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes-Benz, Scania, Volvo, dan lain sebagainya yang tentunya dengan topangan bodi dari karoseri dalam negeri guys. Pelayanan. Melihat dari sejarah, layanan bus pertama di Pakistan dimulai pada tahun 1947 yang bertepatan dengan terbentuknya negara Pakistan modern akibat perpisahan dengan pemerintah India pada 14 Agustus tahun 1947. 650 adalah perusahaan otobus yang menyediakan layanan ini. Sedangkan Indonesia layanan bus dimulai pada tahun 1943. Angkutan zaman pendudukan Jepang pada saat itu. Ada Jawa Unyu Jioksa yang mengkhususkan diri pada angkutan barang dengan truk, gerobak atau cikar, dan juga terdapat Jidosa Sokyoku yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor atau bus. Singkat cerita, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kedua angkutan tersebut disatukan dengan nama Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Damri. Sejarah perjalanan bus pun terus berkembang sampai sekarang ini, maka lahirlah nama-nama perusahaan otobus dengan berbagai pelayanannya. Di Pakistan ada beberapa kelas pelayanan bus yang ditawarkan, mulai dari kelas ekonomi, sleeper class, eksekutif kelas, hingga bisnis kelas. Namun di Pakistan masih banyak dijumpai bus-bus yang tidak layak pakai dan kondisinya sangat buruk sekali. Indonesia pun memiliki tawaran layanan perjalanan bus yang cukup beragam pula, seperti ada kelas ekonomi, bisnis kelas, kelas VIP, eksekutif kelas, sleeper kelas, super eksekutif, luxury, super luxury, dan lain sebagainya. Pokoknya bus di zaman sekarang ini sudah nyaman banget. Bahkan beberapa perusahaan otobus telah menyediakan pramugari juga, layaknya di maskapai penerbangan guys.
supir dan kecepatan. Supir bus di Pakistan yang bawa bus dengan ugal-ugalan masih dapat dijumpai, saling menyalip adu kecepatan sambil membunyikan klakson. Namun tidak semua supir bus di Pakistan seperti itu, yang mengutamakan keselamatan jauh lebih banyak. Supir dan kru di Pakistan seringkali tidak mau tahu terkait kapasitas penumpang dan barang bawaan bus. Yang penting bagaimana bisa mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya. Urusan kelebihan muatan merupakan urusan belakangan. Hal ini tentunya cukup berbahaya terkait keselamatan. Di Indonesia terkait kecepatan dalam hal membawa bus masih bisa dijumpai, apalagi ketika kalian menggunakan bus Jawa Timuran, cukup menegangkan sekali pokoknya. Kecepatan bus di Indonesia terbilang masih nyaman-nyaman saja bagi para penumpangnya. Kecepatan rata-rata dalam hal membawa bus di sebagian supir bus di Indonesia masih bisa kita jumpai sampai sekarang ini. Cepat namun sampai tujuan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan, tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya, guys. Mesin dan karoseri. Sejauh ini Pakistan belum memproduksi mesin atau chassis bus sendiri. Rata-rata bus di Pakistan menggunakan chassis bus buatan Cina dan Jepang. Sebut saja seperti Isuzu, Hino, Nissan, Daewoo, dan lain sebagainya. Sedangkan terkait karoseri penopang balutan bodinya ada juga yang dibuat oleh karoseri lokal dan juga didatangkan langsung dari negara produksi chassis tersebut. Di Pakistan, chassis bus premium sangat jarang ditemui seperti Scania, Volvo, maupun Mercedes-Benz, dan kebanyakan bus di sana menggunakan mesin depan. Indonesia sendiri belum membuat mesin atau chassis bus sendiri untuk saat ini. Chassisnya impor dari beberapa negara seperti Swedia, Jepang, maupun Jerman. Sebut saja seperti MAN, Scania, Hino, Volvo, Mercedes-Benz, dan lain sebagainya. Untuk chassis premium dengan jenis triple axle cukup mudah ditemui di Indonesia, seperti Scania K410IB, Mercedes-Benz OC500 RF 2542, Volvo B11R, dan lain sebagainya. Sebenarnya dulu Indonesia pernah memproduksi mesin bus sendiri dengan nama brand Perkasa di bawah naungan grup Texmaco, dan bahkan pernah diekspor ke Arab Saudi. Namun brand Perkasa dipilotkan pada saat itu, dan Perkasa pun hilang tak terdengar lagi namanya sampai sekarang ini. Terkait karoseri dalam pembuatan bodi bus, Indonesia memiliki beberapa karoseri ternama seperti karoseri Adiputro Malang, karoseri Laksana Ungaran, karoseri Tentrem Malang, dan lain sebagainya, guys. Trayek. Perjalanan bus asal negara Pakistan tidak terlalu jauh seperti perjalanan bus di Indonesia. Namun uniknya trayek bus di Pakistan melewati jalan super ekstrim, terutama di rute perjalanan area utara Pakistan. Maka tidak heran Pakistan termasuk di antara negara yang memiliki catatan terburuk mengenai kecelakaan lalu lintas maut. Terutama karena kondisi jalan yang buruk, kendaraan yang tak terpelihara dengan baik, dan pelanggaran peraturan keselamatan jalan raya. Di Indonesia, perusahaan otobus yang melayani trayek cukup jauh terbilang lumayan banyak. Ada yang perjalanan 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan bahkan ada yang 5 hari perjalanan. Sebut saja seperti perusahaan otobus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima menuju Jakarta. Kemudian ada perusahaan otobus Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta. Kemudian ada perusahaan otobus PMTOH yang melayani trayek dari Aceh menuju Medan dan dilanjutkan sampai ke Solo. Dan ada pula yang paling jauh yaitu perusahaan otobus antar lintas Sumatera atau ALS yang melayani trayek dari Medan sampai ke Jember, guys. Oke guys, itulah beberapa perbedaan antara bus Pakistan dengan bus Indonesia. Dari video yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian guys? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video.